Secara singkat, kita akan membahas farmakologi sistem imun. Berikut adalah 4 tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini. Kita lihat klasifikasi obat imunomodulator atau pengatur sistem imun. Dibagi atas imunostimulan yang merangsang sistem imun seperti interferon, interleukin, dan vaksin. Indikasinya adalah infeksi kronis, adanya penyakit kanker, dan pada kondisi imun yang kurang atau defisiensi. Sedangkan sebaliknya adalah imunosupresan yang menekan sistem imun. Contoh obat yaitu kortikosteroid, misalnya prednison, dexamethasone, dan sebagainya. Kemudian siklosporin dan azathioprin. Kapan diberikan imunosupresan? Kalau sistem imun tubuh berlebihan atau melakukan over. Jadi lupus, pada kasus lupus, artritis reumatoid, atau pada posisi transplantasi di mana kita harus menekan sistem imun agar tidak terjadi penolakan dari jaringan atau organ yang akan diberikan. Yang berikutnya adalah vaksin. Ini sangat terkenal ya, apalagi setelah COVID. Vaksin itu ada yang jenisnya ada yang hidup, mati, ada yang bagian dari satu unit tertentu, ada yang hanya sel atau hanya bagian dari sel yaitu mRNA, yaitu inti selnya. Dan ini penting mekanisme kerja dan penting untuk terjadi lakukan imunisasi. Hasilnya adalah imunitas. Kemudian yang terakhir adalah terapi biologis. Biasanya diberikan antibodi monoklonal. Ini bisa kita berikan hanya langsung antibodinya. Jadi bukan merangsang terbentuknya imun, tapi antibodinya yang diberikan. Contohnya adalah infliximab. Ini untuk irritable bowel disorder, gangguan pada saluran cerna karena inflamasi. Nah, apa efek samping dari obat-obat sistem imun ini? Kalau dia imunosupresan, karena imunnya ditekan, ada risiko terjadinya infeksi atau terjadi juga hiperglikemi dan osteoporosis. Sedangkan pada imunostimulan, ini tentu kalau dia merangsang berlebihan akan terjadi reaksi inflamasi radang yang berlebihan. Sedangkan bila vaksin, ada orang yang mengalami reaksi alergi sehingga perlu dilakukan edukasi terhadap pasien. Nah, apa peran perawat dalam hal pemberian obat-obat sistem imun? Tentu harus dipantau tanda-tanda vital dan kalau dia imunosupresan jangan sampai terjadi infeksi karena sistem imun tertekan. Dan dalam hal ini juga perlu diberikan edukasi tentang kepatuhan dalam pemberian obat, kemudian efek samping kalau terjadi apa yang dilakukan. Ya. Ini contoh kasus yang sudah saya sampaikan dan harap sudah dibahas. Laki-laki 45 tahun, 6 bulan pasca transplantasi obat. Obat yang diberikan siklosporin, prednison, dan mycophenolate. Kenapa diperlukan kombinasi obat-obat ini dan apa yang perlu dipantau, bagaimana edukasinya. Mungkin dibahas sehingga menjadi luas. Saya tidak membutuhkan Anda menghafal, tetapi bisa mengetahui ini apa obat-obatnya ini supaya belajar untuk mencari tahu dan mengkaji terkait dengan peran kita sebagai perawat. Kasus kedua, wanita dengan kanker payudara sudah metastatik, jadi sudah tidak dioperasi tetapi diberikan obat-obat kemo yaitu pembrolizumab. Apa mekanisme kerja anti PD1 dan apa yang terjadi reaksi imun yang bisa terjadi dan bagaimana kalau terjadi efek samping, bagaimana peran perawat. Kasus yang ketiga, anak 16 tahun dengan SLE, Systemic Lupus Erythematosus, satu penyakit imun. Jadi pasien yang SLE ini mau diberikan vaksin flu. Apakah aman? Dan kalau ingin aman yang lebih baik, yang dikasih yang udah mati apa yang hidup virusnya. Dan bagaimana edukasi untuk supaya nggak khawatir yang mendapatkan vaksin atau keluarganya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.